mahasiswa 180310101055. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi monopsoni untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Persaingan Usaha dengan dosen pengajar Ibu Dr. Sriwalni Rahayu SHM Hum. Nah, jadi apa itu monopsoni? Jadi monopsoni adalah suatu kondisi yang mana suatu perusahaan atau bisnis atau individu menguasai penerimaan pasokan atau menjadi satu-satunya pembeli atas suatu produk barang atau jasa yang ada di suatu pasar komoditas. Nah, pengertian lain dari pasar monopsoni ini adalah suatu bentuk pasar yang dimana di dalamnya hanya ada satu pembeli saja, yang biasanya berupa satu pelaku usaha, yang mana pembeli tunggal sehingga mereka menguasai pasar komoditas. Bagaimana dengan pasar monopsoni? Jadi pasar monopsoni itu adalah salah satu bentuk persaingan yang tidak sempurna, yang mana pasar tersebut belum terorganisir secara baik. Biasanya kondisi pasar monopsoni ini terjadi di beberapa daerah perkebunan dan industri hewan potong ayam. Sehingga posisi tawar-menawar dalam harga bagi para petani sangatlah tidak wajar. Artinya, ada satu atau sekelompok pengusaha pada pasar ini yang menjadi pengendali pasar tersebut, yang membuat potensi persaingan menjadi kian tidak sehat. Karena pasar monopsoni ini hanya mempunyai satu pembeli dan beberapa penjual saja, maka para pedagang pada pasar tersebut hanya bisa bergantung pada satu pembeli tersebut. Hal ini terjadi karena beberapa alasan, seperti kondisi pasar yang kurang memadai, lokasi yang sulit dijangkau, tingginya biaya operasional pasar, dan lain-lain. Nah, bagaimanakah faktor terbentuknya pasar monopsoni ini? Jadi, faktor terbentuknya pasar monopsoni adalah tidak adanya pembeli yang antusias di pasar tersebut, lokasi produsen yang sulit dijangkau, serta tingginya biaya operasional. Salah satu contoh dari adanya pasar monopsoni ini adalah pasar sayur-sayuran yang juga ternak sapi perah yang ada pada suatu daerah terpencil, dan juga sulit untuk disalurkan ke tempat lain untuk menjual produk tersebut ke konsumen, sehingga membuat para petani dan peternak menjual produknya pada satu pembeli secara borongan atau dengan harga yang murah. Nah, ciri-ciri pasar monopsoni ini ada beberapa ciri-ciri. Yang pertama, pasar monopsoni ini adalah salah satu pasar persaingan yang tidak sempurna, yang mana di dalamnya belum bisa terorganisir secara baik. Terus pasar ini hanya ada satu pembeli. Karena hanya ada satu pembeli pada pasar monopsoni ini, maka pembeli tersebut pun memiliki keuntungan dari sisi harga dan juga kualitas produk. Setiap produsen pada umumnya akan berada pada posisi menerima penawaran yang diajukan pembeli agar produknya tersebut bisa terjual. Walau dengan harga yang cenderung murah, para pembeli tersebut umumnya akan menjual kembali produk tersebut ke produsen dengan harga yang lebih tinggi agar bisa mendapatkan keuntungan. Terus yang kedua, ada harga ditentukan oleh pembeli. Pihak pembeli memiliki kuasa penuh atas harga yang ada di pasar tersebut, sehingga tidak jarang harga yang ditawarkan tidak sesuai dengan apa yang para petani harapkan. Namun mereka tetap akan menerimanya karena sulit untuk mendapatkan pembeli lain. Meskipun pembeli menguasai harga tersebut, namun tetap ada ketentuan dan juga aturan yang di dalamnya harus bisa dipertimbangkan, seperti harus disesuaikan dengan harga pasaran yang ada.
Terus produk yang diperdagangkan pada pasar monopsoni ini pada umumnya adalah produk mentah, yang mana pembeli tersebut nantinya akan menjual produk tersebut ke pihak lain. Terus pendapatan yang tidak merata umumnya pada pasar ini sering sekali tidak ada ketidakadilan, yang mana pihak produsen atau petani tidak mempunyai peran dalam hal menentukan harga dan akan sulit untuk berkembang karena produk yang mereka jual dibeli dengan harga murah. Sebaliknya, para pembeli akan mendapatkan keuntungan yang banyak dari kedua pihak, yaitu dari produsen atau petani dan dari konsumen yang membeli produk tersebut darinya. Nah, terus juga sering terjadi perselisihan yang terjadi antara pihak pembeli dan penjual dalam pasar ini. Sudah dianggap hal yang biasa. Kondisi tersebut tentu saja terjadi karena harga yang diajukan oleh pihak pembeli sangatlah jauh dari harapan para penjual, sehingga mereka merasa sangat dirugikan. Perselisihan juga bisa terjadi karena adanya pihak ketiga, seperti pihak pemerintah yang belum mengatur harga produk antara kedua belah pihak. Nah, ada beberapa kelebihan pasar monopsoni ini. Di antaranya yang pertama, kualitas barang yang terjamin dalam pasar monopsoni ini. Terus kekuasaan penuh dikendalikan oleh pihak pembeli. Untuk itu, para pedagang di dalamnya harus mampu memenuhi keperluan konsumen mereka, baik itu dari sisi kualitas ataupun dari harganya. Nah, jadi ada beberapa kelebihan pasar monopsoni. Di antaranya adalah yang pertama, kualitas barang yang terjamin dalam pasar monopsoni, kekuasaan penuh dikendalikan oleh pihak pembeli. Untuk itu, para pedagang di dalamnya harus mampu memenuhi keperluan konsumen mereka, baik itu dari sisi kualitas ataupun dari harganya. Apabila kualitas produk yang pedagang jual ternyata rendah, maka pihak pembeli tidak akan mau membeli produk tersebut. Untuk itu, hal tersebut tentunya akan menimbulkan kerugian yang sangat besar untuk para pedagang, karena mereka akan kesulitan untuk menemukan pembeli lain. Terus pihak pembeli hanya akan mau membeli atau mengambil produk barang yang berkualitas terbaik saja. Untuk itu, para pedagang harus bisa menjaga atau meningkatkan kualitas dari produknya. Terus meningkatnya kreativitas dan adanya inovasi baru. Salah satu cara yang bisa dilakukan oleh pedagang jika ingin memperoleh keuntungan yang besar atau yang tinggi dengan biaya produksi yang rendah adalah dengan cara meningkatkan inovasinya pada bidang bisnis yang mereka kerjakan atau juga pada produk yang mereka mampu hasilkan. Terus kemudahan menentukan harga seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan. Yang menentukan harga produk perdagangan adalah pihak pembeli. Untuk itu, para pembeli akan sangat mudah untuk menentukan harga di pasar monopsoni. Harga yang mereka tentukan juga tidak terikat oleh deflasi atau inflasi negara. Selain itu, para pembeli juga akan menetapkan harga yang sama untuk seluruh penjualan di dalamnya. Jalur distribusi yang lebih lancar, pihak pembeli yang ada pada pasar monopsoni ini akan melakukan perdagangan dengan sistem borongan atau grosir. Untuk itu, jalur penjualan dalam hal perdagangan tidak akan bisa berkurang. Nah, sementara itu, proses produksi akan terus berlangsung. Sedangkan beberapa kekurangan atau kelemahan pasar monopsoni ini diantaranya adalah yang pertama, tidak adilnya perilaku pembeli. Seringkali pihak pembeli mengajukan harga tanpa mempertimbangkan kondisi yang sedang dialami oleh pihak pedagang atau penjual dalam kondisi ekonomi yang para pedagang alami. Hal tersebut terjadi karena mereka hanya memikirkan
kepentingannya sendiri. Contoh sederhananya, pembeli tidak ingin meningkatkan harga belinya karena faktor inflasi. Padahal proses produksi yang dilakukan penjual sangatlah mahal. Pihak pembeli tidak memperdulikan penjual. Kekuasaan yang sepenuhnya dipegang oleh pembeli seringkali mereka salah gunakan. Dengan adanya kekuasaan tersebut, mereka tidak wajib mendengarkan keluhan yang dialami oleh pihak pedagang atau penjual, seperti dari sisi harga, proses produksi yang lama dan lamanya produksi. Hal tersebut pastinya akan merugikan pihak penjual karena pembeli tersebut bersikap sangat egois saat membelanjakan keuntungan pribadinya. Nah, terus masalah ekonomi hanyalah ditanggung oleh penjual saja. Pihak pembeli sangat jarang sekali mengalami masalah perekonomian. Dalam hal ini, kenapa? Karena mereka mempunyai kemampuan untuk bisa membuat keputusan yang hanya menguntungkan diri mereka saja. Itu artinya pihak operasional komersial yang ada di pasar ini harus mampu mengatasi berbagai kondisi ekonomi yang ada, seperti inflasi, deflasi, kekurangan bahan baku, kesulitan produksi, dan masalah lainnya. Selanjutnya, larangan kegiatan pasar monopsoni diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada pasal 18 ayat 1 yang bunyinya, pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atau barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Dan ayat 2 berbunyi, pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar atau satu jenis barang atau jasa tertentu. Berdasarkan penjelasan di atas, maka bisa kita simpulkan bahwa pasar monopsoni adalah pasar tidak sempurna yang memberikan paling banyak kerugian pada pihak penjual. Untuk itu, pihak pemerintah pun melarang adanya praktik pasar monopsoni ini di masyarakat. Sekian penjelasan mengenai materi monopsoni dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Larangan kegiatan pasar monopsoni diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada pasal 18 ayat 1 dan 2. Ayat 1 berbunyi, pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang atau jasa yang ada di dalam pasar yang ada di dalam pasar monopsoni tersebut, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Dan ayat 2 berbunyi, pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, maka bisa kita simpulkan bahwa pasar monopsoni adalah pasar tidak sempurna yang memberikan paling banyak kerugian pada pihak penjual. Untuk itu, pihak pemerintah pun melarang adanya praktik pasar monopsoni ini di masyarakat. Demikian penjelasan mengenai materi monopsoni dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.